Meskipun kalian masih di rumah, kita bersama-sama sekolah minggu pada pagi hari ini, ya. Kita memuji nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Surya Bersinar. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak bergerak, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Surya bersinar, surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak bergerak, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita belajar akan firman Tuhan pada pagi ini tentang penciptaan. Bagaimana Allah sudah menciptakan semua yang ada di dunia ini, dan pada akhirnya Allah menciptakan manusia. Sebelumnya kita berdoa dulu. Setelah berdoa, kita akan menyanyikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini meskipun anak-anak kami berada di rumah, Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka, Tuhan senantiasa memberi kesehatan kepada mereka, Tuhan juga memberkati hidup mereka. Anak-anak-Mu sudah memuji Engkau Tuhan, dan sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan akan menolong setiap hati anak-anak-Mu supaya mereka boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk firman Tuhan dan pujian pada pagi hari ini dalam sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Mari anak-anak kita nyanyikan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Semesta Bernyanyi. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang
Selamat pagi adik-adik. Halo. Coba biasanya kalau Bu Tuti bilang hai, adik-adik jawab apa? Sekali lagi, hai. Pinter. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Masih semangat? Bagus. Sudah pada mandi belum? Bu Tuti selalu ngontrol. Kalau Bu Tuti cerita pasti tanya sudah pada mandi belum. Kasihan ya kalau belum mandi, nanti tidak bisa konsentrasi, tidak bisa sungguh-sungguh, bau-bau badannya sendiri. Nah, sekarang yang sudah pada mandi boleh duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang belum mandi cepat-cepat mandi ya. Nanti nyusul, tidak ada yang ketinggalan. Oke? Adik-adik pernah memperhatikan papa mamanya enggak? Coba kalau di kanan kiri di sekitar adik-adik ada papa mamanya ikut mendengarkan belajar di sekolah minggu ya, biar tambah pintar lagi. Coba diperhatikan apa ya yang mirip dari diri adik-adik, yang mirip dengan papa atau mirip dengan mamanya ya. Coba diperhatikan, dilihat. Wah, hidungku, wah kayaknya mirip mama ini hidungku ya. Nah, atau enggak, masa aku cowok kok hidungku mirip mama, aku lebih mirip papa. Nah, bisa jadi. Coba diperhatikan, adikku kayaknya rambutnya kok sama. Nah, kalau Bu Tuti rambutnya, anak-anaknya Bu Tuti tidak ada yang sama Bu Tuti ya. Bu Tuti keriting sendiri, yang lainnya tidak ada yang keriting. Nah, adik-adik, Bu Tuti punya foto, coba nanti dilihat ya, coba dilihat fotonya Bu Tuti. Ini yang mirip sama Bu Tuti siapa? Nah, masih ingat anak-anaknya Bu Tuti? Teman-teman kalian di sekolah minggu? Nah, ini sambil mengingat lagi. Ada Nimas, ada Kinan. Nah, yang mirip apanya ya? Sudah ketemu belum? Nah, sudah. Apanya coba? Sama-sama perempuan, apalagi kulitnya. Ya kalau dipoto kulitnya sama semua ya. Bisa diedit sekarang. Aduh Bu, saya kok enggak mirip papa, enggak mirip mama ya? Bisa jadi, tapi mungkin mirip mbahnya, opanya, omanya, atau ndak mirip secara badan, tapi mirip secara apa? Cara jalannya. Wah, kalau pas jalan diperhatikan mamahnya, oh ternyata cara jalanku mirip mamahnya, mirip mamahku. Atau kalau pas tidur ngorok, oh aku kalau tidur katanya mirip papahku, ngorok. Atau yang perempuan ngiler. Siapa yang masih ngiler, ayo. Mirip mamahku kalau ngiler. Kita tidak mesti mirip secara badani, tetapi orang tua kita menginginkan kita seperti mereka, menjadi orang yang baik. Terus apa ya firman Tuhan hari ini kok menjadi orang yang baik tahu-tahu? Kemarin padahal Mas Wid ceritanya soal menciptakan alam semesta, bumi dan isinya. Nah, adik-adik kemarin sudah belajar firman Tuhan bersama Mas Wid tentang bagaimana alam ini diciptakan. Ada langit, ada bumi, ada air di laut, di sungai, ada binatang-binatang, burung-burung di udara, ada binatang-binatang yang di darat, dan ada juga ikan yang di air. Semua Tuhan ciptakan dengan sangat baik. Tetapi Tuhan merasa ada yang kurang. Apa ya yang kurang? Sudah diciptakan semuanya, ada yang kurang. Belum ada yang berkuasa atas bumi dan isinya, atas binatang-binatang. Maka Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah.
dengan firman-Nya. Tuhan kalau menciptakan tidak usah kayak adik-adik yang buat dari tanah liat atau apa itu ya, malampet itu ya, dipelintir-pelintir, dibunder-bunder, tidak usah begitu. Tuhan Allah jika ingin menciptakan sesuatu tinggal berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah malam, maka malam itu jadi. Jadilah air. Nah, Tuhan Allah tinggal berfirman. Dan manusia diciptakan dari debu tanah. Lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu. Menghembuskan berarti pelan-pelan. Nah, bukan gitu ya, itu namanya nyebul. Nah, menghembuskan, diberi nafas hidup. Nah, dan jadilah manusia itu. Dan Allah menamainya Adam. Adik-adik pasti sudah tahu ceritanya ya toh. Nah, namanya Adam. Adam diciptakan begitu istimewa, berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Tadi minggu kemarin Tuhan menciptakan begitu banyak binatang. Lalu Allah membawa binatang-binatang itu kepada Adam untuk dinamai. Adam begitu senang. Wah, ternyata bukan aku sendiri yang hidup di sini ya. Ada banyak binatang, ada banyak teman ya, temannya binatang-binatang. Lalu Adam menamainya satu persatu. Wah, yang berambut kayak Bu Tuti itu, ada belum tahu Bu Tuti belum lahir. Yang rambutnya rewo-rewo itu, giginya taringnya panjang itu aku namai singa. Yang mbek, nah aku namai kambing. Ada yang aku namai domba. Yang terbang aku namai burung. Yang di laut aku namai ikan. Nah, Ada menamai semuanya itu, dan Allah senang sekali. Adam ternyata pintar menamai binatang-binatang itu. Tetapi Adam merasa bingung. Kok yang bisa ngobrol seperti ini teman-temanku cuma aku ya? Mungkin berpikir begitu. Dilihat tidak ada satupun binatang-binatang itu yang seperti dirinya. Lalu Allah berpikir, Adam memerlukan seorang teman yang sama dengan dirinya, yaitu seorang manusia yang sepadan, teman yang sama, yang sepadan dengan Adam, yaitu manusia yang lain. Maka Allah membuat Adam tertidur, dan ketika Adam tertidur, tidurnya nyenyak sekali karena di Taman Eden itu anginnya seger ya. Dia tidur dengan nyenyak sekali. Ketika Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya dan menutup bagian yang diambil tadi dengan daging. Nah, biar tidak luka, ditutup. Nah, seperti kalau dioperasi di rumah sakit, tetapi ini operasinya Tuhan Allah berbeda. Tuhan Allah tinggal berfirman saja. Lalu Allah menjadikan manusia yang lain yang seperti Adam. Dan manusia ini dinamakan perempuan. Kalau Adam laki-laki ya. Nah, ini namanya perempuan ini pada manusia yang kedua ini. Yang manusia pertama adalah Adam, laki-laki. Yang kedua adalah perempuan. Lalu manusia ini dibawalah kepada Adam. Adam senang sekali ketika melihat, wah, ada teman yang sama denganku. Dia akan menjadi sahabatku yang akan menolong aku untuk berkuasa atas seluruh dunia ini. Aku tidak sendirian lagi. Maka Adam menamai temannya itu, yaitu Hawa, menjadi teman hidup Adam, menjadi teman seperjalanan Adam di dalam berkuasa atas dunia. Adik-adik, namun Tuhan juga mempunyai rencana yang lain. Selain hanya menciptakan alam semesta
dan juga Adam dan Hawa. Tuhan rindu seperti tadi, kalau Bu Tuti punya anak, Bu Tuti rindu anak-anaknya Bu Tuti bisa seperti Bu Tuti yang rajin ke gereja, yang belajar melakukan hal-hal baik. Begitu juga dengan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah rindu untuk manusia yang adalah miliknya, adalah ciptaannya itu melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan, ya, itu yang dirindukan Allah. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup firman pada pagi hari ini, ada ayat hafalan. Coba nanti dihafal. Sebentar Bu Tuti mau tanya. Tadi ketika Allah menciptakan seluruh bumi dan seluruh isinya ini, Allah merasa kurang. Lalu Allah menciptakan siapa? Pinter, Adam, ya. Allah menciptakan manusia pertama, yaitu laki-laki yang namanya Adam, diberi nama oleh Allah Adam. Lalu Allah memberi teman kepada Adam, seorang manusia kedua yang diambil dari mana? Tulang rusuk Adam. Ini ya, tulang rusuk itu yang ada di sini. Nah, kalau orang biasanya kerokan itu biasanya ada kelihatan rusuknya garis-garis gitu ya. Nah, kalau orangnya kurus, nah, kira-kira disitulah tulang rusuk. Nah, Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, diciptakan menjadi penolong yang sepadan buat Adam, dan dinamai oleh Adam Hawa. Mereka diciptakan dengan tujuan apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan hal-hal baik, untuk melakukan kasih, baik kasih kepada Allah maupun kepada alam semesta yang sudah diciptakan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Boleh dicatat ya. Siap? Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Jadi Tuhanlah Allah. Allah lah yang menjadikan kita, membuat kita. Dan kita ini milik Tuhan. Jadi kita harus selalu melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Berkenan itu apa toh Bu? Berkenan itu menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan senang. Seperti kalian kepada orang tua, seperti kalian kepada teman-teman, kepada sesama, harus selalu membuat yang baik, berbuat yang baik supaya Tuhan senang. Baiklah adik-adik, dihafalkan. Siap-siap, siapa tahu nanti nek Paskah keluar ayat-ayatnya ya. Nah, siapa tahu nanti Paskah ada lomba atau ada apa, kita tidak tahu ya. Siap-siap, tapi ayatnya dihafalkan. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menciptakan kami semua begitu hebat, begitu baik. Terima kasih Engkau sudah menciptakan penolong-penolong di sekitar kami, seperti Engkau menciptakan Hawa buat Adam, Engkau menciptakan adik, kakak, papa, mama, nenek, kakek, dan teman-teman kami yang lain untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami supaya kami juga bisa menolong sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun.